Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, konten kali ini kita akan semacam Q&A, tapi bukan sembarang Q&A ya, bukan sembarang tanya jawab, karena saya akan menjawab komplain langsung yang banyak masuk di Sumber Alam selama Lebaran ini juga. Jadi mumpung topiknya masih hangat, angkutan mudik dan balik, ya kita bahas sekalian. Oke, jadi ini untuk teman-teman agen, pengemudi dan kru juga bisa nonton untuk koreksi dan perbaikan kita bersama. Oke. Ini komplain yang banyak didapat itu pertama perbedaan armada yang datang. Di OTA Online Travel Agent ada fasilitas toilet, di Market SA tertera non toilet atau bis pengganti non toilet. Jadi gini teman-teman. Memang saat Lebaran ini kami menggunakan beberapa bis tambahan dari teman-teman pariwisata, di mana kalau bis pariwisata itu biasanya memang tidak ada toiletnya. Kenapa? Karena mereka rombongan santai, kalau mau ke WC ya bisa ke SPBU mampir atau di tempat wisata mereka ke belakang. Nah, memang untuk Lebaran kita menggunakan mereka, dan ini kami tidak sempat membuat perubahan sistem, tulisan di Online Travel Agent. Kenapa? Karena di OTA itu sistemnya satu unit ini benar-benar bis ini nggak bisa diganti-ganti. Jadi benar-benar istilahnya kalau di gudang itu mungkin SKU. Jadi misalkan kalau SKU itu kalau di gudang itu misalkan ini baut, ini mur, itu kan punya dua hal yang berbeda. Itu kalau kita mau merubah ini bis non toilet, maka itu harus dirubah satu-satu. Nah ini nggak nyandak karena apa? Karena saat bis ini penuh, maka kita langsung nambah unit. Jadi di sistemnya kami, bisnya ada AC toilet, AC non toilet. Itu aja yang di sistemnya kami. Nah begitu masuk ke Online Travel Agent, maka sama, mereka bacanya, karena kami di harian itu cuma satu kelas, maka kita buat ini AC toilet semua. Itu. Lah cuma kita bisa ngerubah isinya jadi 50. Lah itu yang terjadi di tempat kami saat ini. Memang satu, keterbatasan sistem dan keterbatasan waktu. Karena kalau misalkan ini penuh, kita langsung nambahi. Ini kalau kita harus bikin yang ini 50 non toilet, kita harus ngasih penjelasan itu banyak, maka ini butuh waktu. Sedangkan kadang-kadang penumpang datang minta ditambahi gitu loh, ya. Jadi itu kami mohon maaf, dan memang jauh-jauh hari kami juga sudah sosialisasi bahwa kalau sketnya isi 50 artinya itu non toilet dan itu bis tambahan itu. Kemudian yang kedua, driver atau penumpang ada yang merokok di toilet atau di kabin atas. Nah itu memang jadi masukan, dan kami terus bekerja keras, dan kami berharap teman-teman pelanggan juga memberi masukan terus. Jadi kadang kalau di medsos itu komplain, wah nanti drivernya dimarahin kalau komplain di medsos. Loh, justru kami perlu. Kenapa? Karena kepada para pengemudi, kru, kami sudah bilang bahwa kalau merokok, kalau ada smoking area itu ya mau di belakang, supaya asapnya tidak ke belakang kena penumpang lain. Ya kan, penumpang pun juga harapannya saling bertoleransi lah, karena tidak semua orang merokok, dan kadang-kadang ada anak-anak yang ikut dalam bis. Nah kemudian ini juga menyangkut kenapa kok di SR3 kami itu tidak ada smoking areanya, karena saat ini pemerintah sedang menggodok aturan ke depan, dan ini nggak terlalu lama, itu akan diterapkan aturan dilarang merokok di semua angkutan umum, termasuk bis itu. Jadi walaupun saya katok koloran, kadang-kadang DCI rapat guys sama Kementerian Perhubungan sama Organda Pusat. Jadi kami tahu, makanya kita mengantisipasi aturan itu. Dan ini saya pikir untuk kebaikan bersama. Dulu kereta api juga seperti itu, dan ternyata bisa. Kenapa kok kita enggak? Ya kan? Itu. Yang ketiga, ada pungutan bagasi atau barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan. Nah, ini di kami sebenarnya tidak mengizinkan ada pungutan. Artinya kalau ada kru atau pengemudi yang minta uang, segera laporkan beserta
tiket Anda. Jadi tiket itu sebenarnya bukti bahwa Anda naik, dan kita tahu dari tiket itu bisnya yang nomor berapa. Jangan sampai bilang, Pak saya naik Sumber Alam dimintain uang yang jurusan Poris misalkan. Lah karena ada beberapa bis yang servis ke sana, maka jangan sampai kami salah membina kru yang bersangkutan. Tapi kalau Anda kasih tiketnya, kita tahu oh bis AA sekian krunya ini. Nah itu bisa kita investigasi lebih lanjut. Karena kadang-kadang kan kru kami sekarang ada 3, 2 driver, 1 kru, ya kan. Kadang-kadang salah satu minta uang, yang 2 juga nggak kebagian sebenarnya. Dan ini ada juga yang memperburuk servis kan, artinya teman partner kerjanya pun sebenarnya mungkin nggak suka, tapi nggak bisa ngomong. Biasalah tradisi ewuh pekewuh, sehingga kalau kami dapat laporan dari medsos, dari penumpang, itu kami bisa ngambil tindakan. Belum tentu dan tidak semua tindakan itu artinya, atau pembinaan itu artinya dipecat atau dimarahin habis-habisan, enggak. Tapi kan kita lihat recordnya, oh ini 1 kali kita ada peringatan lisan, 2 kali kita peringatan pakai surat atau gimana, sehingga kalau memang sudah tidak bisa didandani dan tidak bisa bekerja, memang akhirnya akan berujung pada pemutusan hubungan kerja itu. Tapi ini kan semua demi kebaikan yang lebih besar, supaya teman-teman yang kerjanya sudah baik jangan sampai ternoda oleh perilaku segelintir oknum. Namun demikian saya juga menghimbau kepada para pelanggan Sumber Alam, kalau misalkan bawa barang itu kan kita ketentuannya hampir sama lah kayak di kereta api. Kalau 1 dus aqua tambah tas tenteng atau 1 koper tambah tas tenteng itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan sampai bawa banyak polinya, kami harap itu masuk ke bagasi, karena kiloannya juga sangat murah kok. Di tempat kami cuma 2.000 per kilo, ya kan. Dan itu ada haknya kru juga di situ, sehingga Anda tidak perlu ngasih, daripada aduh ngasih berapa ya, bingung gitu, Anda langsung aja ke loket, ini saya bawa barangnya agak besar, tolong ditimbang berapa, lah itu langsung dibayar, itu nanti ada haknya kru di situ. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian armada terlambat faktor kemacetan. Nah ini terkait sama pertanyaan nomor 7, tertinggal armada atau penumpang terlambat datang melebihi toleransi waktu 10 menit yang diberikan. Jadi gini teman-teman, yang banyak komplain itu kalau busnya telat, penumpang itu atau pelanggan suruh menunggu, ya kan, nggak ada kompensasi. Tapi kalau orangnya telat, busnya sudah jalan duluan, juga sama nggak ada kompensasi. Jadi logikanya memang seperti ini. Kalau kami karena di jalan darat, maka akan sangat banyak variabel yang tidak bisa diperhitungkan dan diprediksi 100%. Kalau pesawat masih bisa diprediksi, kenapa? Karena kecepatan dan tidak ada hambatan, ya kan? Paling sibuk-sibuknya antri terbang atau antri mendarat, itu yang berpengaruh. Kereta api sama, kereta api punya jalan sendiri. Kapal di laut juga agak bebas kecuali ombak, ya kan, itu juga di sekitar pelabuhan itu berpengaruh. Lah kalau jalan itu ada pasar tumpah, ada kemacetan kepo. Kalian pernah ngalamin kemacetan kepo? Nggak ada apa-apa, sampai di ujung itu nggak ada apa-apa, tapi orang semua kepo macet, oh nopo toh gitu loh. Jadi lihat-lihat, wah jebule ora nopo gitu loh, ya kan. Itu macet kepo saya bilang. Yang ketiga, kalau memang ada kecelakaan di jalan, lalu ya tadi orang jadi macet kepo kan, melihat, waduh, belum kalau nyempetin nyuting, ya kan. Pasar tumpah tadi udah, lampu merah, dan banyak sekali variabel yang ada di jalan, sehingga memang kalau keterlambatan ini kayak kemarin di jalan Jakarta Kutoarjo, ini paling lama kemarin armada kami itu 18 jam. Mungkin teman-teman ada yang terjebak lebih lama atau yang lebih singkat tuh, kami yang paling singkat sekitar 12 jam sudah sampai di sini. Ya, jadi memang ini keterlambatan yang range-nya kita tidak bisa tahu. Tapi kami bisa tahu sekarang dengan GPS, oh ada di sini. Misalkan di Kutoarjo, oh sudah sampai Terminal Purworejo, ya kan? Tapi dari Terminal Purworejo ke Kutoarjo, kemarin saya sendiri mengalami dari sebelum Kalijali itu, kalau di Kutoarjo, Anda tahu Kutoarjo itu ada tol serba laris itu di dekatnya Kalijali, sampai masuk garasi saya setengah jam. Bayangkan, sudah berusaha masuk lewat ganggang tapi tetap karena pengalian jalur ya terpaksa harus kena macet juga itu. Tapi kalau penumpang yang telat, kenapa kok ditinggal?
Itu karena kita biasanya toleransi lah 10 menit kita telepon sampai mana. Kalau emang ya tinggal sedikit atau itu bis terakhir kita bisa agak molor sedikit. Tapi kalau misalkan terlalu lama, satu orang ini nunggu satu orang, kita itu dimaki-maki mungkin satu bis 36 orang. Nah itu yang membuat kita posisinya agak susah. Itu. Jadi ini terpaksa kita tinggal, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Apakah nanti disusulkan naik mobil kecil atau naik ojek atau apa gitu loh. Ya, kami tetap berusaha lah. Itu teman-teman. Jadi mohon dipahami karena ini layanan angkutan umum, banyak orang yang terlibat di sini. Jadi kami harapkan tepat waktu. Kemudian, nah ini nomor 5, tiket palsu atau agen palsu. Ini banyak sekali terjadi dan ternyata bukan cuma PO Sumber Alam, ada PO-PO lain yang mengalami. Tadi saya juga ada di DM. Itu mereka modusnya biasanya komen di Google Map atau Google, kalau Anda cari Google misalkan agen Sumber Alam Kutoarjo, maka kan akan ada muncul tuh agen Sumber Alam Kutoarjo. Lalu dia ada pakai akun nama itu agen resmi dengan mencantumkan nomor teleponnya dia di situ. Dia jawabi, nge-reply orang. Nah setelah itu nanti ada orang yang, oh ini agen resminya kayaknya, WA ke nomor tersebut. Lah disitulah terjadi transaksi. Dan saya saran Anda kalau beli tiket PO apapun, pastikan kalau itu agen Anda sudah kenal agennya. Kalau belum kenal agennya, maka lebih baik ke website yang resmi dan nomor rekeningnya harus sama-sama PO base-nya. Jadi kalau misalkan dimintain agen, transfer ke sini ya, namanya Anthony gitu, kok bukan Sumber Alam ya? Itu loh. Kecuali Anda memang sudah kenal agennya lama. Oh ini memang Pak Tony agennya Sumber Alam. Itu lain cerita ya. Bila ada kesulitan, kami juga membuka hotline di 081 125 9318. Apapun yang Anda perlu tanya tentang Sumber Alam, Anda bisa WA ke nomor ini. Curhat boleh, ya toh. Tapi jangan soal jomblo, kasihan. Podo ngenese. Oke. Yang keenam, bis wisata luar. Kenapa kok pakai bis pariwisata? Memang setelah pandemi ini unit kami berkurang banyak sekali teman-teman. Jadi seperti yang Anda lihat di YouTube itu kadang-kadang saya barbar, nabrakin bis, bakar. Itu memang karena unit tersebut dalam perjalanan menuju tempat rongsok. Nah itu yang kami potong selama pandemi untuk bisa hidup hingga saat ini. Jadi saat ini memang kondisinya kita hanya ada sekitar 55 unit dan saat lebaran itu nggak cukup untuk melayani seluruh pelanggan Sumber Alam. Maka kami menggunakan sistem kerjasama kolaborasi dengan PO pariwisata, di mana Anda kalau libur lebaran itu sangat jarang main ke objek wisata kan. Kalau pertengahan tahun atau akhir tahun itu banyak yang memang ke objek wisata, mungkin liburan anak sekolah, maksudnya bareng-bareng sama sekelas. Tapi kalau saat lebaran biasanya kan enggak. Jadi PO wisata ini karena tidak ada kegiatan, nah bisnya kami sewa untuk melayani pelanggan Sumber Alam. Tapi itu kami koordinir sehingga apa? Tiket yang Anda beli itu bisa diperhitungkan untuk masuk ke dalam program 10 tiket gratis 1. Kalau Anda menggunakan PO lain, PO luar yang langsung misalkan agen ke pariwisata, itu Anda tidak mendapatkan benefit apa-apa. Dan kalau misalkan ada terjadi apa-apa di jalan, itu kan bis penggantinya mungkin mereka kesulitan. Kalau kami kan memang ada beberapa unit dan kami juga ada siaga montir maupun unit di titik-titik tertentu, sehingga kami bisa menjamin layanannya tetap diantar sampai tujuan. Oke. Pertanyaan berikutnya, barang terbawa bis atau tertukar? Nah ini barang yang memang saat ini di transportasi darat, baik kereta sama bis, itu kami mengharapkan para pelanggan menjaga barangnya masing-masing. Kenapa? Karena memang kita kan tidak hafal ya, karena banyak sekali. Di tempat kami sudah disediakan label untuk bagasi. Jadi itu memang masih dikareti, pakai tulisan itu, ditulisi, dikalungin. Supaya apa? Harapannya saat turun ngelihat, oh labelnya ini, kalau ada tas yang sama, maka Anda tahu ini labelnya ini punya saya. Tapi misalkan pun ada yang tertukar, maka Anda bisa
WA ke pusat, nanti kami akan carikan, oh base ini di mana sih, krunya akan kita tanya, ini ada nurunin orang di mana aja, atau ada yang tertukar nggak, kira-kira yang turun di mana, karena kami punya manifestnya semua, jadi semua penumpang sumber alam itu kita tercatat nomor teleponnya, bisa kita telepon. Kemudian kalau misalkan barang hilang, nah itu memang sudah di luar bukan tanggung jawab sebenarnya, di luar apa ya, kami nggak bisa ngontrol hal itu, karena kadang-kadang tidak dipungkiri ada orang-orang yang punya maksud cari uang dengan ikut bis. Dan ini terjadi di banyak tempat ya. Jadi orangnya naik pakai tarif yang termurah, nanti di rumah makan ngelihat kalau ada yang lena atau misalkan ada barang berharga, ngelihat mungkin tas laptop atau apa ditinggal di dalam bis, dia ambil lalu dia turun. Dan ya udah nggak melanjutkan perjalanan, udah tadi guys. Nah, makanya itu kami selalu menghimbau, tolong barang yang berharga itu selalu Anda bawa sendiri dalam penjagaannya Anda. Karena kalau misalkan dikomplain, Pak tadi saya bawa laptop ini ditukar sama ubin atau ditukar sama botol aqua, itu kami kan juga nggak memeriksa apakah orang tersebut bawa laptop beneran atau enggak di awalnya. Bukannya bermaksud apa-apa, tapi memang kesulitannya seperti itu ya. Jadi ini mohon dimaklumi dan kita jaga bareng-bareng itu. Kemudian ini ada kursi yang lepas. Nah, ini kalau sampai ada kursi yang lepas, maka ini sebenarnya tanggung jawab kru ya. Kru harus menjaga unit kendaraan masing-masing dan selalu lapor kalau ada kerusakan gitu. Nah, bila ini terjadi maka tolong Anda beritahukan ke kami juga melalui hotline 081 125 9318 sehingga kami bisa tahu, oh perbaikannya ada di bis ini, nomor sekian itu perlu perbaikan. Dan saya sudah sangat sering menerima laporan ini dari medsos. Jadi Anda jangan segan-segan inbox ke saya lewat IG atau lewat Facebook, inbox saja, Pak ini kursinya lepas. Bahkan misalkan pun Anda nggak duduk di kursi itu, melihat oh itu kok kursi yang itu urusan Anda, foto aja, Anda DM ke saya ya beserta tiketnya sehingga bisa perbaikan pada unit yang benar itu. Kemudian area smoking yang bocor, lah ini memang selalu jadi masalah kalau ada kebocoran. Nggak cuma area smokingnya, kadang-kadang kalau ada kebocoran air pun itu jadi masalah. Tentunya permohonan saya sama, tolong difoto lalu di-input ke kami lewat hotline atau lewat media sosial yang ada sehingga kami bisa perbaikan. Dan ini juga memang terutama smoking area ya, itu kan agak sensitif karena ada orang juga yang nggak suka ngerokok. Jadi mohon para ahli hisab ini juga menghormati orang yang tidak merokok ya. Jadi kita atur lah, diatur pas di rumah makan Anda bisa turun merokok. Kalau pas di jalan, kalau ada smoking areanya di mobil ya secukupnya aja ya kan, jangan sampai berbatang-batang. Kemudian kalau misalkan memang perlu banget ya minta tolong Pak bisa berhenti nggak, karena biasanya kita berhenti beberapa kali ya di rumah makan, kan berangkat dari Jakarta, kemudian kalau di Cikamurang berhenti itu bisa ngerokok, kemudian biasanya masuk tol terus nanti berhenti ke kamar kecil lagi di rumah makan Aji Barang itu juga bisa ngerokok, dan dari Aji Barang ke tujuan kan sudah tidak terlalu jauh itu. Kemudian agen tidak responsif, cuek atau judes. Ini kalau ada agen sumber alam yang judes itu ya tolong disampaikan ke kami sehingga kami mungkin perlu perlu pembinaan soal marketing, servis, atau kadang-kadang agennya asli lagi ke belakang, dia titip sama orang yang tidak biasa jaga loketnya, itu bisa terjadi sehingga itu bisa menjadi koreksi bagi kami. Tapi ini buat agen-agen, kalau Anda itu tidak ramah, tidak responsif, ya kan, komunikasi juga kemarin ini barusan terjadi, bis di sini ganti ban, berangkatnya agak telat, mundur 1 jam. Tapi karena mundur 1 jam itu sudah terkena arus macet, jadi sampai Sampang itu terlalu malam. Tapi agennya ini, kami udah di grup agen, kami udah bilang bahwa ini ada kendala ya, nomor sekian, itu tolong
penumpangnya dibilangin kalau misalkan mau nunggu di rumah dulu. Tapi ya ini tadi termasuk agen yang tidak responsif atau cuek atau judes atau mungkin misinformasi. Di WA dibuka sama anaknya nggak ngomong ke bapaknya, digletake, ya kan? Jadi sama-sama nggak tahu. Nah ini tolong para agen diperbaiki sehingga para pelanggan itu seneng pesennya nek bisa ke agen-agen. Tapi kalau agennya judes nggak bisa dikandani, Anda pesennya lewat aplikasi aja, gitu. Nanti kalau lewat aplikasi tambah dijudes sama agennya, lapor ke kami. Karena saat ini agen itu tetap mendapatkan hak ya. Jadi Anda misalkan pesennya lewat aplikasi apapun, itu datang ke situ, itu harus dilayani sama seperti agen penumpang itu beli di agen tersebut. Ya, karena agen juga mendapatkan komisinya lah, mendapatkan haknya gitu. Kemudian tujuan arus balik yang tidak lengkap. Nah, ini memang dari dulu kita setiap lebaran hanya melayani sekitar 5 titik tujuan arus balik. Kenapa? Karena memang kondisi lalu lintasnya. Jadi kan kita berharap, misalkan ini kan ngomong arus balik ya. Kalau arus mudik kan udah jelas, arus mudik dari berbagai titik di Jakarta itu disediani satu bis semua jalan menuju ke arah Jogja. Itu kita ke jalur selatannya mudik kan cuma 1 titik. Tapi kalau arus balik itu kebalikan. Jadi dari Jogjanya itu 1 jalur besar sampai Kutoarjo sampai Sampang itu, ya kan? Metalnya paling cuma yang arah Magelang atau dari Imogiri, ya kan? Tapi di Jakartanya itu ada 30 sampai 40 agen yang biasa Anda naik. Nah, ini nggak bisa kalau misalkan 1 bis ini mencar-mencar muter-muter gitu. Kesulitan. Karena apa? Karena terus terang saat arus balik kami juga membutuhkan bis itu setelah ngedrop penumpang langsung balik ke arah timur untuk ngangkut penumpang yang dari Jogja lagi, dari arah timur sini, ya kan. Jadi kita biasanya yang banyak itu tentu Pondok Ungu, Poris, Pondok Cabe, lalu Bogor, kemudian Merak, ya kan. Kecuali bis yang reguler, artinya bis reguler memang dia saat lebaran pun harus tetap stay di agen, maka itu akan ada di titik-titik seperti biasa. Nah, ini bis reguler biasanya memang penuh duluan. Maka dari itu kami menyarankan Anda sebisa mungkin pesan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena saat ini dengan sistem yang kami miliki, untuk setiap lebaran kami bisa membuka pesanan hingga 90 hari sebelum hari H. Dan kami juga mengeluarkan tarif paling awal, kita menentukan tarif dan pemesanan awal supaya apa? Supaya teman-teman pelanggan ini bisa segera nyelengi, kemudian menetapkan tujuan dan segera memesan. Dan ternyata juga tarif kami menjadi benchmark bagi PO-PO lain. Jadi Anda bisa lihat PO lain tuh nggak terlalu jauh lah dari kita, ya. Kecuali pas hari, Anda lihat pas hari H kemarin 19 sampai 25 ini mungkin tarif kami yang paling murah. Itu, yang lain bisa ada yang mendekati, angkanya agak fantastis lah, nggak enak ngomongin tetangga. Oke. Yang terakhir, ketentuan refund. Nah, ini juga saya perlu menyampaikan ini untuk agen maupun pelanggan sumber alam, karena ini saya buka aja. Terus terang refund itu kadang-kadang dimainkan oleh agen dulu, ya. Jadi dulu sistemnya seperti ini, 40 seat, ya kan? Saya agen ini, wah 40 seat, cepet-cepetan booking, tak booking dulu 10. Saya kemarau tuh, tak booking 10. Nanti kalau misalkan ternyata penumpangnya sepi, cuma 5 nih, gitu, sama hari H. Seolah-olah yang 5 ini penumpang mau refund, atau ini dimundurkan. Karena itu kami cukup ketat mengenai masalah refund dan pergeseran jadwal. Ya, kami akan selalu berusaha membantu semaksimal mungkin, tapi memang ini merepotkan. Kenapa? Karena kalau itu sistem sudah dimasukkan ke dalam sistem, itu kan dibaca sama semua agen, ya kan. Terus misalkan ini sudah di booking penuh nih, terus Anda mau, saya cancel Pak, atau geser. Kalau cancel pada hari H jelas hangus, karena nggak bisa mau dijual kemana.
tiketnya, ya kan. Kalau geser itu juga jadi problem tersendiri. Jadi gini, ada bonus untuk driver dan kru yang kalau mereka full itu mereka dapat bonus. Lah, yang kasihan kalau misalkan wah harusnya full tapi nggak jadi penuh karena Anda pindah hari, maka kru yang bertugas ini kasihan. Itu. Terus ada juga yang tadi itu dimainkan oleh agen, ya kan. Lalu dulu juga ada waktu zaman awal-awal online, penumpangnya pesen lewat online karena diskonnya banyak. Lalu karena dulu komunikasi kami nggak bagus, cancelnya ke pusat, ke kantor PO, sehingga dia katakanlah dapat potongan 50% harganya tiket misalkan 100.000, ya kan. Karena dapat potongan 50% dia bayarnya cuma 50.000. Terus waktu itu kan yang bakar duit kan memang si OTA, ya kan. Lalu dia komplain membatalkan ke kami karena di tempat kami itu dapat potongannya 25%, maka kami kembalikan uangnya 75.000. Batilah dia. Nah, ini sistem ini memang terus kami perbaiki sehingga pada saat ini refund dan pergeseran itu memang hanya bisa dilayani oleh kantor pusat. Makanya itu sangat-sangat merepotkan. Jadi saran saya, kalau Anda tidak mau kepotong, tolong Anda, oh saya pulangnya mundur nih, Anda tolong, atau batal, Anda tolong jualah itu di Facebook itu ada grup batalan tiket bis. Nah, itu Anda bisa jual di situ. Mungkin kepotongnya malah cuma 10%, ya kan? Jadi sama-sama win-win solution. Karena di kami saat ini tiketnya asal ada tiketnya, ya kan? Kami tidak harus sesuai sama KTP. Kalau di angkutan lain kan harus sesuai KTP. Jadi kalau di angkutan darat masih lebih fleksibel, Anda bisa jual tiketnya. Itu. Jadi gitu teman-teman, ini ada total 13 pertanyaan yang dijawab, dibahas kali ini. Dan kalau nanti ada pertanyaan atau komentar lagi atau apapun bisa tulis di komen, akan kami kumpulkan lalu kita bahas bersama-sama. Dan ini saya bahas langsung, tidak ada tedeng aling-aling, supaya ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi teman-teman pun tahu kesulitannya PO, kalau kenapa sih kok nggak bisa ngerubah, wong cuma kayak gitu tok, kenapa sih kok kami ini kok ditinggal, wong telat cuma setengah jam, dan lain sebagainya. Jadi semoga ini menjawab sebagian pertanyaan Anda, dan bila ada yang masih mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oh, takon kaos ya? Oke. Teman-teman buat yang tanya, ini kaos biasanya tanya belinya di mana? Ini kali ini Sumberland bekerja sama dengan NCC ya, NCC Style. Jadi Anda bisa cari di IG-nya. Nanti itu ada linknya ke toko online atau bisa langsung ke mereka. Ini kaosnya ada 3 warna, putih, hitam, dan biru seperti ini. Dan kaosnya gambarnya Volvo B7R yang pernah kami miliki. Itu ya, jadi silahkan langsung ke NCC.